Aku yang membangun jalan-jalan, aku sudah menyingkirkan sebagian tanah, tapi itu tidak akan dapat menjadikannya sangat tandus. Dia masih meratap ketika dia menerima jawaban dukanya dari sekawanan burung yang terbang antusias dari jalan-jalan pintas ke ladang dan kembali ke jalan-jalan pintas mencari-cari benih. Ladang, yang telah berubah menjadi suatu jaringan jalan pintas, yang di pinggir-pinggirnya benih jatuh, telah menarik banyak burung, yang pertama-tama memakan benih yang ada di jalan-jalan dan lalu benih-benih di ladang. Hingga ke butir terakhir, jadi benih yang sama, yang ditaburkan di semua ladang-ladang, yang telah menghasilkan 100, 60, 30 kali lipat di beberapa ladang, tidak menghasilkan apa-apa di ladang-ladang yang lain. Dengarkanlah, barang siapa yang memiliki telinga. Benih adalah sabda yang sama untuk semua orang. Tempat-tempat di mana benih jatuh, hati kalian. Renungkanlah perumpamaan itu dan pahami. Damai sertamu. Ia kemudian berbalik kepada Petrus dan berkata, "Berlayarlah sejauh yang kau dapat dan berhentilah di sisi seberang." Dan sementara kedua perahu berlayar melintasi suatu jalur pendek sungai dan lalu berhenti dekat tepian, Yesus duduk dan bertanya kepada si murid baru, "Sekarang siapakah yang tinggal di rumah?" "Ibuku dan saudara laki-laki sulung, yang sudah menikah selama 5 tahun. Saudara-saudara perempuanku ada di berbagai bagian wilayah. Ayahku seorang yang sangat baik dan ibuku berkabung dengan remuk hati." Pemuda itu sekonyong-konyong berhenti, menahan isak tangis yang menyesakkan. Yesus meraih tangannya dan berkata, "Aku sendiri juga mengalami duka cita seperti itu dan aku melihat bundaku menangis. Jadi, aku bisa mengerti." Gesekan perahu pada palung sungai yang berkerikil menyebabkan percakapan terinterupsi guna memungkinkan mereka turun ke darat. Bukit-bukit rendah Betsaida yang nyaris mencapai danau, berakhir di sini. Sebaliknya suatu dataran yang berlimpah panenan terhampar dari pesisir sini, ke sisi lain Betsaida, ke arah utara. "Apakah kita akan pergi ke Merom?" tanya Petrus. "Tidak, marilah kita mengambil jalan setapak ini di antara ladang-ladang." Ladang-ladang yang menawan dan dirawat baik mempertontonkan berkas-berkas gandum yang masih muda namun berbentuk indah, semuanya sama tinggi, dan sementara berombak-ombak lembut dalam angin sepoi-sepoi utara yang sejuk mereka tampak bagai suatu danau kecil yang lain. Yang layar-layarnya adalah pepohonan yang tumbuh di sana-sini penuh burung-burung berkicau. "Ladang-ladang ini tidak seperti yang dalam perumpamaan," komentar Yakobus sepupu Yesus. "Tidaklah, burung-burung tidak merusakkannya, tidak ada bebatuan, tidak ada semak duri. Berkas-berkas gandumnya indah, dalam sebulan berkas-berkas itu akan menjadi keemasan, dan dalam 2 bulan akan siap disabit dan dikumpulkan dalam lumbung," kata Yudas Kriot. "Guru, aku mengingatkan engkau akan apa yang engkau katakan di rumahku. Engkau berbicara begitu indah. Tapi aku mulai memiliki gagasan-gagasan dalam kepalaku yang sekacau awan-awan kusut di atas sana," kata Petrus. "Sore ini aku akan menerangkannya pada kalian. Sekarang kita dekat Khorazim." Dan Yesus menatap lekat si murid baru seraya mengatakan, "Berlimpah akan diberikan kepada mereka yang memberi. Dan harta milik tidak menjauhkan karunia dari ganjarannya. Hantarkanlah aku ke makam keluargamu dan ke rumah ibumu." Pemuda itu berlutut, mencium tangan Yesus dan menangis. "Bangkitlah, marilah kita pergi. Rohku telah merasakan tangismu. Aku hendak memperkuatmu dalam kegagah beranianmu melalui kasihku. Ishak tua telah mengatakan padaku betapa baiknya engkau. Ishak, engkau tahu, engkau menyembuhkan putrinya. Dia adalah rasulku. Tapi aku melihat bahwa kebaikanmu jauh lebih besar dari yang dikatakan padaku. Kita akan juga mengunjungi Ishak tua untuk berterima kasih padanya sebab memberiku seorang murid." Mereka tiba di Khorazim dan rumah Ishak adalah yang pertama mereka dapati. Orang tua itu, yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah, ketika dia melihat Yesus bersama para rasulnya dan si pemuda dari Khorazim di antara mereka, mengangkat kedua tangannya, dengan memegang tongkat jalannya di tangannya, dan tiada dapat berkata-kata dan tercengang. Yesus tersenyum dan senyumnya mengembalikan kemampuan bicara si orang tua itu.
Semoga Allah memberkati engkau, Guru. Mengapakah memberiku penghormatan sebegitu besar? Untuk mengatakan padamu, terima kasih. Tapi untuk apa, Tuhanku? Aku harus mengatakan perkataan itu padamu. Mari masuk. Oh, maafkan putriku tidak ada. Dia membantu ibu mertuanya. Sebab dia sudah menikah. Tahukah engkau? Aku tiada menerima apapun selain berkat sesudah aku bertemu dengan engkau. Sesudah dia sembuh, sanak kami yang kaya itu datang dari jauh. Seorang duda, dengan anak-anak kecil yang membutuhkan seorang ibu. Oh, tapi aku sudah menceritakan padamu semuanya itu. Kepalaku sudah tua, maafkan aku. Kepalamu bijak dan lupa berbangga diri atas kebaikan yang dilakukannya untuk gurunya. Melupakan kebaikan yang sudah dilakukan adalah bijaksana. Itu menunjukkan kerendahan hati dan kepercayaan pada Tuhan. Tapi aku tidak akan tahu, dan murid ini, bukankah aku mendapatkannya melalui engkau? Oh, tapi aku tidak melakukan apa-apa, engkau tahu. Aku hanya mengatakan kebenaran padanya. Dan aku senang bahwa Elia bersamamu. Dia berbalik kepada Elia dan berkata, ibumu, sesudah sesaat tercengang, merasa lega ketika dia mendengar bahwa kau bersama guru. Penghormatan terakhir yang diberikan kepada ayahmu sungguh hikmat. Dia belum lama dimakamkan. Dan bagaimana dengan kakakku? Dia diam. Kau tahu, dia agak marah karena ketidakhadiranmu, karena orang-orang desa. Dia masih punya mentalitas itu. Si pemuda berpaling kepada Yesus, engkau mengatakannya, tapi aku tidak ingin dia mati. Jadikan dia hidup seperti aku, dan melayani engkau. Mereka yang lain tidak mengerti dan mereka saling melihat satu sama lain penuh rasa ingin tahu. Tetapi Yesus menjawab, janganlah putus asa, bertekunlah. Ia memberkati Ishak dan pergi, kendati mereka memintanya dengan sangat untuk tinggal. Mereka berhenti pertama-tama dekat makam dan berdoa. Sesudahnya, melalui sebuah kebun anggur yang masih setengah gundul, mereka pergi ke rumah Elia. Pertemuan kedua bersaudara itu merupakan suatu pertemuan yang cukup dingin. Si kakak merasa terhina dan ingin orang tahu itu. Si adik merasa bersalah dari sudut pandang manusia dan tidak bereaksi. Akan tetapi kedatangan ibu mereka, yang tanpa mengatakan apapun prostratio dan mencium pinggiran jubah Yesus, menghangatkan suasana dan roh mereka. Dan mereka ingin menghormati sang guru. Namun Yesus tidak menerima apapun. Ia hanya mengatakan, jadikan hati kalian benar, satu terhadap yang lain, sebenar dia bagi siapa kalian berkabung. Janganlah memberikan perasaan manusiawi pada apa yang di luar manusia, kematian dan pemilihan untuk suatu misi. Jiwa dari ayahmu yang benar tidak marah melihat bahwa anak ini tidak hadir pada saat pemakaman jenazahnya, melainkan beristirahat dengan tenang dalam kepastian akan masa depan Elia. Janganlah biarkan pikiran-pikiran duniawi mencemarkan rahmat pemilihan. Jika dunia heran sebab tidak melihatnya dekat peti jenazah ayahnya, para malaikat bersorak-sorai sebab melihatnya di samping Mesias. Jadilah benar, dan kiranya itu menghiburmu, ibu. Kau membesarkannya dengan bijaksana dan dia telah dipanggil oleh kebijaksanaan. Aku memberkati kalian semua, damai sertamu sekarang dan selalu. Mereka menyusuri jalan yang membawa mereka kembali ke sungai, dan dari sana menuju Betsaida. Elia tidak menunda bahkan sesaat pun di ambang pintu rumah ayahnya. Sesudah memberikan ciuman selamat tinggal pada ibunya, dia mengikuti sang guru dengan kesederhanaan seorang kanak-kanak mengikuti ayah kandungnya.